Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini saya akan mereview ada satu software plugin yang dikirim dari Safari Pedals. Namanya itu Gorilla Drive. Nah, kita langsung lihat aja ya untuk softwarenya itu, pluginnya. Gorilla Drive. Nah, dia jadi itu modelnya sebenarnya kayak pedal gitar, tapi bisa dipakai untuk macem-macem channel karena dia modelnya plugin. Ya kita lihat dulu aja nih. Saya akan coba dulu pakai namanya yang saya akan otak-atik dulu karena ini pertama kali saya pakai juga. Kita akan otak-atik sambil ngelihat pengaruh dari si plugin ini. Caranya tuh biasa saya akan pakai yang namanya tone generator. Terus saya akan generate satu titik frekuensi sine wave. Ini kita nyalain aja. Nah ini ya kelihatan ya. Kecilin dulu. Nah biar nggak capek. Nah kita kecilin biar nggak capek kupingnya. Nah lalu kita akan matiin dulu bypass. Oke. Nah ini ketika dengan settingan standar dia tambah kenceng tapi nggak nambahin harmonik apa-apa. Kita lihat dulu untuk input itu ngaruhnya kemana ya. Oke. Ini karena pedalnya namanya drive, jadi dia nambahin distorsi. Kita bisa lihat di sini ada harmonik yang ditambahin dari distorsi ini. Jadi mau berapa persen kita bisa kasih. Terus outputnya ini, kalau kita kecilin input, kita gedein output. Oke. Terus ada tone. Tone itu nggak gitu kedengeran kalau kita puternya tuh satu single frekuensi. Ini ada auto gain juga. Auto gain itu berarti kalau misalnya kita bypass. Nah, auto gain ini dia ngatur level output terhadap input. Jadi inputnya kita gedein untuk dapetin drive yang kita mau atau distorsi yang kita mau. Outputnya otomatis ngecilin. Terus di sini ada phase. Phase ini cuma buat ngebalik polarity-nya atau phase-nya 180 derajat. Terus ada bypass. Bypass tuh sama artinya tuh kayak nggak mau dipakai. Sama blend. Blend itu mau berapa persen pengaruh dari pedal ini ke track. Nah, saya akan coba ke track drum. Kita dengerin pengaruhnya di drum. Coba. Kita loop. Iya. Nah, oke, kita loop terus kita bypass dulu ya. Bypass kita dengerin. Nah, ini kalau dipasang ini dinyalain efeknya tuh dia sebenarnya udah nambah ini sih ya, apa namanya? Level. Nah, ini ada presetnya, kita coba dulu preset default. Coba ya, kita dengerin tone itu ngaruhnya kemana? Tadi belum kedengeran. Jadi kelihatannya tone ini modelnya kayak tilt key. Jadi ketika tone-nya diputar mentok kanan, dia muter. Jadi frekuensi high-nya nambah, low-nya berkurang. Kalau diputar ke arah kiri, kebalik. Low-nya nambah, high-nya berkurang. Itu tone-nya kayak gitu kira-kira. Iya. Terus kita akan coba lagi ada Ape Roaring Subs. Jadi emang ini sesuai namanya, Crown C Loud Drive. Terus ada Eating a Banana. Terus Fat Mommy Ape. Terus Sweet Master Drive. Jadi ini levelnya itu macam-macam ya. Drive-nya mau ketika inputnya kita kecilin, outputnya kita gedein, maka sinyal yang masuk ke pedal itu kecil dan artinya kita nggak akan memaksa
atau nggak akan mendistorsi sinyal yang masuk ke pedal itu. Ya mungkin ada distorsinya tapi dikit. Nah ini kita bisa pakai untuk, saya sih mikirnya untuk kasih harmonik, kasih saturation di channel-channel tertentu. Contohnya, saya bisa taruh di channel drum ya, drum oke. Nih kita otak-atik dulu. Nih auto gain ini saya nyalain. Jadi kita bisa atur input drive-nya mau seberapa distorsi bunyi drumnya. Nah, kalau ini kedengeran bunyi drumnya udah sangat-sangat pecah ya. Kita nggak mau segini banyak, terlalu berlebihan. Nah, saya dorong sampai bunyi kicknya tuh masih tetap kedengeran bulat. Nah, kalau di sini tuh bunyi kicknya udah agak distorsi ya, kecilin dikit. Oke, kurang lebih cukup. Terus tone-nya mungkin saya pengen bikin agak lebih break dikit. Oke, segini saya happy. Bisa di bypass ya. Nah, ini kelemahannya bypassnya ini sedikit nurunin sinyal ya. Jadi ketika di bypass sama di ini levelnya naik. Walaupun udah dipasang auto gain-nya. Jadi secara untuk membandingkan dia pengaruhnya apa dengan level yang sama tuh susah. Nah, caranya mungkin kita bisa lepas auto gain-nya, kita kecilin aja outputnya. Kita kecilin outputnya sampai ketika di bypass dan dinyalain bunyinya sama levelnya. Oke, segini. Nah, ini dengerin dulu ya. Yang bypass dulu. Nyalain. Bypass. Nyalain. Nah, ini ketika udah dikompres gini ya, maksudnya udah dikasih saturation, bunyi drumnya tuh sedikit lebih kompres ya. Lebih pumping dikit. Nah, itu bisa bikin bunyi drumnya di mix tuh lebih ada energinya. Kita coba dengerin langsung di mix ya. Ini musik only, saya akan putar. Bypass. Nyalain. Bypass lagi. Nyalain. Nah, ini pengaruhnya tuh saya bisa paling dengar tuh di snare. Jadi snare-nya tuh jadi lebih excited bunyinya, lebih ada tenaganya, lebih keluar. Nah, selanjutnya saya akan taruh ini di bass bisa. Jadi bassnya itu bisa punya karakter yang lebih dem-demnya itu bisa lebih bertenaga, bisa lebih kasar dikit biar lebih jelas. Ini kalau didengar nih. Nih bypass dulu ya, kita dengerin. Sopan, jadi bass ini sangat-sangat kita bisa dorong.
Ya, sekarang kita nyalain. Oke, tunggu ini outputnya kita kecilin dulu. Oke, kita dengerin sekarang. Saya udah bypass. Udah levelnya kurang lebih sama. Dengerin bypass dulu. Pasang. Bypass. Oke, ketika kita pasang ini, walaupun saya nggak paksa sampai distorsi banget, tapi dia ada karakter yang bassnya tuh jadi lebih gigit. Dem, 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 lebih ke depan, lebih forward, tanpa levelnya naik secara keseluruhan. Ini bisa membantu ketika di mix yang rame, jadi bassnya tuh bisa lebih nongol. Ini contohnya aja langsung, kita bypass dulu, terus kita puter sama musik yang lain. Pasang. Bypass. Pasang. Nah, ini setelah saya pasang, ketika dipasang, di mix, bassnya saya bisa lebih denger. Bisa lebih maju dikit. Dem, dem, dem. Jadi dia sedikit nambahin karakter ke bass ini. Jadi bisa diatur level distorsinya. Mau misalnya emang pengen distorsi banget bisa, inputnya naikin aja. Kita saturate sampai dia bunyinya pecah, bisa. Atau mau tipis aja, juga bisa, jadi cuma buat nambah karakter dikit. Overall, ini pedalnya enak. Plugin ini ya, Safari Pedals Gorilla Drive. Bisa dipakai dari yang halus, maksudnya kebutuhan saturation halus, sampai yang mau distorsi juga bisa. Oke, sekian aja kira-kira untuk nyobain plugin baru ini. Plugin yang saya baru terima ya, nyobain di konteks mixing. Jadi secara garis besar kita bisa pakai saturation atau juga distorsi atau harmonic untuk bikin suatu track itu lebih nongol tanpa kita gedein level. Nah, karena harmonic itu bisa membuat telinga kita itu, karena dia nambahin frekuensi sebenarnya. Dia nambahin frekuensi, jadi secara tidak langsung bunyinya itu jadi lebih tebel. Nah, kan tadi teman-teman lihat ya, ketika 1 kHz didorong pakai saturation ini, ntar frekuensi atasnya nongol, keluar. Nah, itu namanya harmonic. Harmonic itu bisa bikin track jadi lebih tebel bunyinya. Jadi lebih tebel, lebih padat tanpa kita gedein level. Dan itu bisa bikin dia di mix tuh jadi lebih bertenaga. Nah, kira-kira itu aja video kali ini. Teman-teman mau bahas apa lagi, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!